إلى هذه خلقنا صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صاحبنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri Mulim Syekh Abdul Halim al-Basri membaik kebenaran wajah Jumat durati Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas dan disinggung tentang anta ma'al aqwani ma lam tashhadil mukawwina fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Yakni bahwasanya dirimu itu dalam kondisi tetap terikat, terbelenggu oleh berbagai macam akwan, yakni kebendaan atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka fa idza sahidtahu kanatil aqwanu ma'aka, maka ya apabila dirimu belum melihat atau menyaksikan yang menciptakan sesuatu itu, alam itu ya, itu diakibatkan karena kalian masih tetap dalam kondisi terikat oleh benda-benda itu ya. Jadi pada saat dirimu telah sampai, telah melihat keelokan wujudullah, keelokan sang pencipta, maka tentu saja ya, alam semesta ini, keadaan benda-benda ini bukan mengikat dirimu lagi, tetapi justru ia terikat
oleh dirimu, bukan dirimu terikat olehnya. Ini perbedaannya. Kebanyakan umat manusia itu terikat oleh sesuatu selain Allah. Tapi para kekasihnya itu mereka terikat. Nah, mereka terikat oleh para kekasih Allah. Kalau kita terikat oleh mereka, nah itu perbedaan. Ya, perbedaannya sedikit. Ya, artinya diikat atau terikat, itu aja. Nah, mungkin bahasa yang lugas untuk kita ialah bila engkau tetap terikat oleh benda-benda, oleh sesuatu yang ada dalam semesta ini, yakni keterikatan itu karena saat itu engkau belum melihat keelokan wujudullah. Tapi pada saat engkau sudah melihat keelokan wujudullah, engkau tidak terikat lagi oleh sesuatu yang ada di sekitarmu. Malah yang ada di sekitarmu mengikatkan diri ke dalam dirimu. Mungkin bahasa yang sederhana, alam semesta dan yang ada di sekitarmu itu tunduk dan patuh kepadamu, bukan dirimu yang tunduk dan patuh kepadanya. Kan banyak orang yang tunduk dan patuh kepada sesuatu selain Allah. Namun tidak sedikit mereka semua tunduk dan patuh kepada kekasih Allah. Tunduk kepatuhannya itu bisa melampaui dari kebiasaan atau bisa menerobos atau menyingkap atau menghancurkan ekosistem. Itu kebiasaan, artinya apabila ia sudah tunduk. Contoh, tunduknya bumi saat diserahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Pada saat itu Musa marah karena difitnah, difitnah oleh Korun yang menyewa seorang wanita untuk mengakui bahwa ia telah dizinai oleh Musa. Karena Korun ketakutan hartanya itu adalah diambil atau disita, atau dia sangat gerah gelisah dengan dakwah-dakwahnya Musa yang selalu mengena ke dalam dirinya. Akhirnya ia menyuruh siapapun yang berani memfitnah dan memusuhi kekasih Allah, maka Allah menyatakan ia berperang denganku. Allah membuktikan. Akhirnya ya Musa, dalam hadis qudsi bahkan dijelaskan, ya Musa, aku berikan bumi ini adalah tunduk kepadamu. Sekarang engkau boleh menggunakannya. Boleh kamu memerintahkannya. Langsung Musa tanpa pikir panjang, bumi belah kamu. Dan sedot benamkan Korun, hartanya dan pengikutnya. Benar, terbelah, yaitu prosesnya persis kayak terjadi gempa bumi atau longsor yang tiba-tiba tenggelam langsung. Itu proses kejadiannya. Oleh karenanya Musa malu di hadapan Allah pada saat Yaumuddin, hari peradilan, ditanya dan dimintai oleh umat manusia untuk syafaatnya. Musa malu. Saya termasuk golongan orang yang tidak sabar. Saya sudah membenamkan umatku saat itu. Nah itu. Begitu juga pada saat Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Musa beserta Bani Israel pada saat itu. Yaitu dikejar-kejar. Bani Israel siapa? Apakah Bani Israel itu Israel yang sekarang? Bukan. Israel sekarang itu Yahudi dan bukan. Nah itu panjang kalau saya ceritakan. Zionis, Yahudi, Israel, dan Bani Israel. Panjang ya, bukan di sini tempat uraiannya. Nah, jadi
Bani Israel pada saat itu ialah umat kaum yang dipimpin oleh Nabiullah Musa alaihissalam yang tertindas oleh Fir'aun dan antek-anteknya. Musa mengalah, menyingkir, tapi tetap aja dikejar-kejar. Karena apa? Memang kalau bermusuhan dengan orang-orang yang munafiknya itu adalah disebut munafikon kholison. Ini kalau sekarang ya, munafik yang tulen, munafik yang ikhlas dia menjadi orang munafik. Gitu loh. Jadi benar-benar mengikhlaskan diri untuk menjadi orang munafik, itu disebut faidah wadar fajar. Apabila dia bermusuhan itu sangat sangat jahat sekali. Yaitu apa? Dia akan pokoknya sebelum hancur, belum rusak gitu loh. Itu dia nggak akan berhenti. Makanya kalau ada orang, teman atau siapa saja, gue nggak bakalan berhenti kalau lu belum hancur, karena lu telah menghancurkan hidupku. Itu tanda-tanda orang munafik. Karena apa? Tidak membukakan pintu maaf. Munafik apa? Munafik yang sesungguhnya, munafik yang tulen. Betul. Ya, itu. Nah, Fir'aun bukan sebatas munafik, tetapi Fir'aun itu ialah orang-orang kafir, bahkan disebut orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan-Tuhan, bahkan sempat di dalam tarikh melawan Tuhan dengan cara membuat kayak langit-langit ya. Kalau mungkin sekarang itu teknologi modern itu pesawat yang membangkitkan hujan, jadi menebar zat kimia yang akhirnya bisa mengumpulkan dan ininya hujan di satu tempat itu. Ternyata sekarang udah ada semacam. Fir'aun dulu udah gitu. Dia membangun sistem yang akhirnya dia membuat atas itu semacam kayak gelap, kayak mendung, akhirnya hujan. Yang akhirnya dia mengatakan, nih aku juga bisa. Bukan Tuhannya Musa saja. Tapi kan lokal ya sifatnya. Nah Fir'aun itu dengan pasukannya nguber, artinya ngejar terus. Sementara Musa udah kebingungan di Laut Merah, ya. Kebingungan antara Mesir dengan ini kan, dengan Jazirah Arab itu kan terpisah oleh Lautan Merah itu. Bingung, akhirnya Allah memerintahkan kembali bahwa laut itu termasuk bumi itu tunduk kepadamu, belah. Artinya Musa hanya menyentuh, ya, menyentuh apa? Menyentuh air laut dengan tongkatnya, langsung laut itu mengering, membias. Jangan kalian membayangkan lautnya itu kemudian belah, dia itu adalah jalan kayak di film itu kiri kanan itu, enggak. Kalau lautnya itu mengering, langsung langsung bias gitu loh. Jadi kayak mungkin peristiwanya kayak tsunami, sebelum tsunami. Jadi kalau kalian sedang di pantai, kalau tiba-tiba air laut itu surutnya mendadak, kalian cepat pergi. Karena itu pasti akan beberapa menit berikutnya air itu akan datang, itu tsunami. Itu contoh-contoh. Karena apa? Geseran lempeng bumi di bawah itu menyebabkan air itu turun ke namanya ke balongan atau ke palung istilahnya, yaitu karena bergeser lapisan bergeser, dia itu ada rongga yang sangat raksasa, akhirnya air itu turun. Nah mau nggak mau laut itu susut. Nah pada saat turun ke bawah, namanya air yang sangat banyak sekali, itu dia mental, ketutup lagi, geser, blek, mental. Mentalnya itu air itu maka bergulung-gulung dan muntah. Nah itulah, itu peristiwa tsunami semacam itu ya. Nah berbeda peristiwa Musa, itu bergeser, itu ditampung oleh Allah. Itu bergeser, ditampung, susut, dan itu lautan gitu loh. Dan di tengah, bukan pinggir, harus diseberangi. Langsung dia menyeberang. Jadi bergeser, jadi airnya itu
Itu sesungguhnya bukan dibayangkan kalian itu membelah laut akhirnya air itu kiri kanan jadi kayak terowongan gitu. Wah, syukur. Ya orang pada serem lah lewat seberani-beraninya orang lewat di terowongan air yang tingginya itu adalah menjulang air gitu. Ya serem lah. Serem ini jangan-jangan nanti ya antara percaya dan tidak percaya kan tentunya. Masalah ia beriman sih kepada Nabiullah Musa sebagai nabi, tapi yang ngeri juga. Coba deh, sepercaya-percayanya kalian, supir itu canggih, supir itu adalah ya sebutlah sebagai pembalap nomor 1, kalian dibawa ngebut, kalian tetap merem-merem kan, tetaplah kayak istri saya bawa ngebut aja, saya bilang udahlah percaya kalau kita terjadi apa-apa juga langsung makrifah. Nah itulah. Apa? Lewat langsung ke akhirat kan maksudnya. Nah udah. Itu tetap nepuk-nepuk paha saya. Anak cucu masih kecil-kecil Pak gitu lah. Tepuk-tepuk gitu, anak cucu masih kecil-kecil itu. Ya. Nah itu contoh ya. Kalian juga sama, saya ajak deh. Saya ajak kalian percaya yakin dengan saya, semua yakin, ayo naik mobil dengan saya, mobil sport. Saya ajak. Saya nyetir tuh ya kalau logikanya ya boleh perhitungan, tapi kalau itu ya sudah hitung-hitungan lah istilahnya. Itu sama dengan pesawat mau tinggal landas loh. Karena pesawat tinggal landas itu 245 km di darat, itu mulai tinggal landas. Saya sampai 250 bahkan mentok 260. Tapi kok nggak terbang ya? Nggak ada sayapnya. Kalau dikasih sayap itu udah melesat. Tetapi ya itu bukan untuk ditiru, itu mah hanya iseng aja ngetes gitu loh, iseng aja ngetes. Itu juga posisinya dalam kondisi tol kosong gitu loh. Bukan kemudian di jalan umum berantakan begitu, enggak juga ya. Nah, kalau kalian saya ajak semacam itu, kalian juga merem-merem walaupun kalian sudah yakin. Saya yakin deh Bapak pasti insya Allah nggak akan mencelakakan kita. Ya tetap aja gitu loh. Maksudnya begitu. Nabiullah Musa dengan dengan Bani Israel itu ya bukan kalian bayangannya itu membelah laut itu belah-belah itu, bukan, lautnya itu proses secara alami gitu loh. Artinya alami langsung susut. Jadi orang pada turun. Ya batu-batuan dan itu turun langsung jalan, yaitu hanya ada air-air kecil-kecil ya biasa kayak sungai itu loh, sungai kering gitu aja, persis kayak sungai kering, jalan langsung. Pada saat itu dia sudah Musa dan Bani Israel udah mulai naik ke daratan dikit, jaraknya nggak begitu jauh sih, air tuh tiba-tiba itu datang lagi, persis kayak tsunami akhirnya. Jadi peristiwa persis datang lagi, mental langsung, bahkan sebagian Bani Israel pun kena, ya, tapi tertolong, nah itu loh. Jadi persis kayak jadi ombaknya itu langsung menghantam lagi. Nah, Fir'aun dan anak buahnya pasukannya itu terseret oleh ombak, termasuk Fir'aun. Tapi Fir'aun terselamatkan pada saat itu ditarik-tarik ya, ada sebagian itu ditarik-tarik itu bukan kemudian Fir'aunnya hilang, selamat. Fir'aunnya selamat cuma mati gitu. Jasanya selamat tapi mati. Nah, selamatnya itu adalah akhirnya dibawa oleh oleh pasukan yang selamat gitu. Jadi bukan semuanya itu. Kalau kadang-kadang kalau ceritakan berlebih, bukan selamat, bukan hancur semuanya itu. Ada yang di belakang yang tidak nguber, yang di belakang yang nunggu itu adalah dia kelihatan belum sempat masuk, yang di tengah-tengah itulah yang kena semua. Nah, itulah yang akhirnya mengambil mayat-mayat yang
berserakan itu termasuk Fir'aunnya. Fir'aun itu kan julukan ya, Ramses sebenarnya. Nah itu Ramses kedua kalau tidak salah yang dengan dengan Musa itu. Nah itu akhirnya diselamatkan dan dibawa ke kerajaan, kemudian dibalsem, dimumikan dan diabadikan. Akhirnya arkeologi Eropa menemukan, termasuk ialah menemukan jasadnya Fir'aun, untuk membuktikan di dalam surat Yunus, yaitu tentang Fir'aun itu akan menjadi bukti tanda-tanda umat di hari kemudian. Nah itu salah satu contoh. Jadi prosesnya semacam itu ya. Dah kita lanjutkan pada kajiannya di sini. Jadi untuk kekasih Allah semua itu ditundukkan. Nah, tapi kalau memanfaatkan itu juga punya nilai tersendiri. Makanya tadi Bapak jelaskan Nabiullah Musa termasuk yang tidak mempunyai syafaat di yaumuddin nanti. Makanya syafaat yang ada, yang berlaku itu hanya syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya satu kata, itu satu kalimat, yaitu menjelaskan dengan doa meminta agar dipercepat hisabnya. Karena pada saat di yaumuddin nanti, pada yaumul hisab, itu sudah Bapak jelaskan, itu orang itu persis kayak semut di hentak sana sini, itu lari ke sana kemari. Larinya itu ingin mencari perlindungan. Meminta kepada Nabiullah Adam bilang, saya malu karena saya pernah punya cacat, pernah saya itu adalah tidak menuruti perintah Allah pada saat saya dan Hawa memakan khulti, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kepada Nabi Nuh, lari ke Nabi Nuh, umat itu lari ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menyatakan, iya, saya tidak bisa karena saya malu terhadap Allah. Saya telah menenggelamkan umat termasuk anak kandungku sendiri. Ke Nabi Lut, saya juga telah membenamkan. Ke Nabi Musa, saya juga. Ke Nabi Isa, apalagi saya. Wong saya nggak punya istri. Ya. Saya nggak punya keturunan, saya nggak punya apa-apa. Sudahlah, ke yang bontot itu hanya satu saja. Itu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya cacat karena selalu memaafkan kesalahan umatnya, bahkan selalu berdoa. Rasulullah tidak pernah menghukum umat, termasuk saat ia mencari suaka ya ke tanah Taif, bukan mendapatkan suaka, malah mendapatkan lemparan batu-batu dari bangsa Taif ya, sampai bercucuran darahnya. Malaikatul Jabal pada saat itu datang langsung, ya Rasulullah, ya Habibullah, saya angkat di gunung ini nih untuk membenamkan kaum Taif itu. Jangan. Mungkin orang-orang tuanya membenci saya sekarang, tapi saya butuh keturunannya. Butuh keturunannya. Jadi jangan dibenam, kalau benamkan udah gak ada keturunan, saya butuh keturunan, butuh generasi berikutnya. Kan terbukti. Itu kalau sabar. Jadi orang dakwah, orang ngajak seorang itu tidak instan, tidak harus instan. Dia apa-apain juga beliau selalu memaafkan. Termasuk nih, kalau kalian mungkin ngamuk ya, ini termasuk salah satu akhlak yang dahsyat gitu loh. Yang dahsyat ya. Terlepas dari ini riwayat bagaimana, yang jelas bapaknya ingin menjelaskan saja. Akhlak ini, akhlak dari orang-orang yang sampai pada derajat di mana ia sampai pada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Rasulullah, bahwa beliau menyatakan
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi begini. Di daerah Madinah itu ada pasar tradisional, tidak jauh lah. Saya tidak akan menjelaskan ini orang apa malaikat gitu loh. Yang jelas itu orangnya itu orang buta ya. Sudah buta, kemudian dia itu miskin, duduk di sudut perempatan pasar Madinah itu. Kalau sekarang itu di daerah itu yang ya agak jauh dari masjid ya, agak jauh dari masjid Nabawi sekarang itu agak jauh gitu ya. Itu pasar tradisional itu orang itu duduk di situ. Duduk suka minta-minta tetapi selalu teriak-teriak tiap orang lewat padahal itu orang buta. Jangan deket-deket dengan orang yang namanya Muhammad karena dia tukang sihir, tukang mempengaruhi orang, tukang macam ngomel terus dikasih uang klotak gitu juga. Jangan ya deket-deket, terus begitu terus. Nah, itu begitu terus. Nah, beliau itu sedang lewat, lihat itu, termasuk di hadapan Nabi besar kita Muhammad sallallahu. Dia juga ngomong karena dia nggak tahu bahwa itu adalah sebenarnya beliau yang datang. Kamu jangan deket-deket sama Muhammad, yaitu tukang sihir, tukang nipu, tukang macam-macam. Akhirnya beliau duduk, tanya. Udah makan belum? Aduh, saya lapar dari pagi belum makan. Ya udah. Akhirnya nanti ya, beliau balik lagi. Terus ngambil dari Aisyah. Semacam kayak jadi roti yang kalau kalian pernah umroh, kalau ke Madinah itu atau di Mekah mungkin, tapi di Madinah yang sering kalau di Hotel Hilton itu ada di pada saat kalian makan siang maupun itu ada yang namanya roti istilah Om Ali gitu loh. Nah, yaitu roti itu, yaitu roti yang sebenarnya disiram oleh susu ya, jadi manis itu jadi kayak bubur akhirnya kalau kita. Nah, itu disuapin. Gitu, suapin itu udah kenyang alhamdulillah. Terus dia tepuk-tepuk juga ke ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk. Jangan ikuti, jangan dengerin ya. Pokoknya jangan deket-deket, jangan dengerin sana namanya Muhammad ya. Gitu. Nah itu. Tepuk-tepuk dasar buta kan, ya namanya orang buta gitu loh. Udah jangan dengerin ya. Pokoknya itu orang tuh tukang tipu. Dan dia tuh ngomong itu. Waduh. Makanya kalian jangan deket-deket ya sama orang yang buta. Bukan buta matanya, buta hatinya. Nah itu loh. Itu bahaya. Nah itu. Emang begitu, orang yang buta hati udah paling-paling. Ini kaitannya nanti ke sana maksud Bapak cerita ini. Coba. Udah. Pagi lagi beliau tetap datang. Sudah makan belum? Tanya. Dia bilang juga, belum, saya masih lapar, nggak ada yang ngasih gitu. Udah, saya mau beli juga susah macam-macam lah. Beliau selalu, jadi hampir tiap hari nyuapin terus. Tapi setiap disuapin, ngomel terus, ngatain terus begitu coba. Kebayang nggak? Kalian ada saja orang lagi ditolong gitu, terus ngomelin kalian, mitnah sama, apa yang kalian akan lakukan? Apa yang kalian lakukan? Pegang piring, tepakin ke mukanya, blak gitu, ya kan? Nah, itu. Orang mau nolong aja, ngapain mulu, tolong. Enggak, beliau tuh tetap suapin loh, disuapin seorang nabi loh. Tapi ya udah itu, udah terus begitu terus berhari-hari terus, tetap saja disuapin masih ngomel, nggak sekali dua kali, ternyata adalah bukan sebatas sekali dua, berbulan-bulan loh, tahan loh. Seorang apa yang bisa tahan dengerin ocehan orang yang disuapin sementara ngoceh? Ya orang itu sih, tapi sih kalau kita malu ya maklum karena dia nggak tahu bahwa saya yang nyuapin itu mungkin ya. Tapi itu dasar, udah deh. Sampai akhirnya belum meninggal loh. Beliau wafat.
Jadi belum gak nyuapin tuh kalau perang atau apa segala macam, pas sampai belum meninggal wafat, udah selesai. Nah, ceritanya Sayyidina Abu Bakar itu main ke rumah Aisyah. Main tuh. Ya Aisyah, apa ya kira-kira yang saya belum lakukan sunnah Rasul? Sunnah apa yang belum saya lakukan? Rasanya untuk dirimu semua dia sudah lakukan ayah. Sudah semua lakukan. Mungkin satu yang belum. Kenapa? Yaitu beliau selalu pergi bawa ini ke pasar dan ternyata nyuapin orang buta pengemis sana. Itu masih ada. Oh iya, langsung dia bawa. Dokter udah bawa, langsung. Beliau duduk langsung. Assalamualaikum. Ya di sana salam tuh sama gitu. Dia jawab tetap aja. Waalaikumsalam. Duduk langsung. Udah makan belum? Belum. Suapinnya suapin. Siapa kamu? Tanya dia. Ya orang yang kemarin biasa. Langsung dimuntahkan, dimuntahkan ininya. Apa namanya? Makanannya sambil meludah. Bukan. Gak mungkin. Orang yang menyuapin saya biasa itu orangnya lembut. Cara nyuapinya juga lembut. Saya juga makannya juga enak. Udah cerita macam-macam. Cerita udah kan cerita macam-macam. Tapi tetap aja tapi kamu jangan deket-deket sama Muhammad ya. Nah, sama mertuanya lagi udah kan. Jangan deket-deket sama dia, tukang tipu, tukang macam-macam. Nah, Sayyidina Abu Bakar diam tetap. Udah langsung suapin. Kamu udah macam-macam cerita, ada pajang dulu. Nah, dia Sayyidina Abu Bakar, iya memang saya bukan orangnya. Ya, saya bukan orang yang kemarin. Orang yang kemarin itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, makanya saya menggantikan ke sini. Emang siapa yang wafat meninggal dunia? Wah, dia nangis karena kamu tahu enggak? Yang kamu jelek-jelekan, yang kamu ini kan itu yang setiap hari nyuapin kamu. Insan nangis sungkem orang itu. Langsung dia memeluk Sayyidina Abu Bakar dan langsung masuk Islam. Kaget, shock istilahnya. Ternyata dia tuh ngomelin orang di depan orangnya. Ngomelin orang di depan orang dan ngomelin fitnah lagi ya. Udah ngomelin fitnah gitu loh. Itu persoalannya. Nah, yang menjadi persoalan di sini ialah akhlaknya. Benar-benar Allah akhirnya menyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang punya akhlak yang sangat agung ya Muhammad. Itu salah satu contoh gitu loh. Tapi bukan berarti kalau kita difitnah diem. Ini pada posisi ini loh ya. Bukan berarti kalau kita difitnah diem gitu loh. Kalau kalian memang posisinya nggak kuat ya jangan diem. Paling tidak menghindar gitu loh. Paling tidak menghindar terhadap orang-orang yang punya penyakit hati. Karena orang yang mempunyai penyakit hati itu sangat dahsyat sekali. Nah, orang itu rumit dan aneh posisinya. Kita kembali lagi kepada persoalan yang lain lagi. Kalau sudah berbicara tentang wilayah tauhid dan hakikat, memang susah. Susah, karena apa? Itu kembali kepada cahaya nur yang ada di dalam diri setiap orang. Kalau kalian mendapatkan nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis, yaitu kalian tuh hatinya itu benar-benar lintah lahu. Kalian tuh mempunyai hati yang lembut, yang auranya bisa menyejukkan, dan itu sudah otomatis tidak dipaksakan. Itu tanda-tandanya nur Allah tuh meliputi dirinya. Karena apa? Akal dan nafsu itu adalah secara otomatis tunduk, lebih mengedepankan nur yang ada di dalam dirinya, yang menguasai dan meneranginya ketimbang akal, fikir, apalagi nafsu. Akal yang berilmukah, fikir yang berilmukah, nafsu yang berilmukah, semuanya itu tunduk dengan nur. Karena apa? Terang nur itu lembut. Nah, lembut sekali.
Kalau kita kan enggak, terkadang itu adalah merasa diri lebih, maka semena-mena terhadap orang lain. Dengan menyatakan diri atau berdalih dengan status diri dan lain sebagainya. Kenapa? Itu sebenarnya jiwa yang keras, jiwa hati yang membatu, yang sulit untuk mengenal Allah. Allah itu sangat yang disebut Latiful Khabir. Bagaimana mungkin kalian akan berjumpa dengan Tuhannya yang Latiful Khabir kalau hatimu tuh keras, jiwamu tuh kasar, pikiranmu itu pikir dan akalnya itu liar. Nah itu loh, gak akan mungkin dengan dalih apapun, gak akan mungkin, karena harus lembut, penuh dengan kelembutan. Itu yang akhirnya isyaratnya itu bil hikmah wa mau'idotil hasanah. Kalau mengajak orang itu dengan hikmah dan dengan hasanah, jangan hantam kromo seperti mereka-mereka yang amar ma'ruf. Itu yang namanya amar ma'ruf ya bil ma'ruf, bukan amal ma'ruf bil mungkar. Itulah. Yang namanya memberantas kemakrukan itu amar ma'ruf itu adalah ya dengan ma'ruf. Kalau memberantas kemungkaran, yaitu bahwasanya untuk memberantas kemungkaran juga bil ma'ruf, dengan kema'rufan. Bukannya memberantas kemungkaran itu juga bil mungkar, dengan kemungkaran lagi, dengan keangkuhan diri, nggak bisa. Sama seperti kita, memang etika itu penting sekali. Kendati pun Bapak sudah berulang kali menyebutkan kepada kalian, kendati pun kalian menyodorkan susu yang sehat, yang banyak vitaminnya, kalau kalian menyodorkan terhadap orang tua atau orang yang sebenarnya dimuliakan, kemudian dengan batok kelapa atau dengan piring yang biasa dibawa atau buat apa gitu, yaitu sangat tidak adab dan sangat tidak sopan. Walaupun benar itu tidak menjamin sebagai orang yang sampai kepada Allah. Kebenaran itu tidak menjamin sampai seorang itu kepada Allah. Kenapa? Karena kebenaran itu ialah harus disertai dengan akhlak. Itu yang paling utama, etika. Akhlak yang apa? Akhlak yang lembut hatinya, yang berrahman rahim. Kalau berbicara benar-benaran, orang mengamalkan syariat secara baik dan benar, fikih yang kokoh kuat, itu tidak menjamin sampai kepada Allah, bahkan terhijab. Karena kelembutan hatinya tidak ada. Itu sebagai contoh, itu sederhana semacam itu ya. Jadi kembali lagi, akhlak beliau itu sangat dahsyat sekali. Nah, akhlak kita, ayo kita alirkan. Akhlak dalam segala hal apapun. Kemudian seorang yang sudah sekelas Musa, yang sudah mendapatkan anugerah mukjizat, anugerah apa segala macam, tapi dia tidak mempunyai kelembutan hati di dalam menuju kepada Allah, tidak mempunyai kelembutan hati di dalam memandang gurunya, mursyidnya. Dalam hal itu, pada saat itu siapa? Ialah Khidir. Tetap runtuh, tetap hancur. Tidak sempurna makrifahnya. Kenapa? Karena menganalogikakan Khidir, gurunya itu, dengan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi nggak bisa kalau kalian mau menuju kepada Allah, luruskan hati dan jiwa kalian. Kalau kalian sudah kemudian menemukan pembimbing, luruskan.
Ini adalah berlaku dari dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang. Sampai-sampai Sunan Kalijaga karena susah menggambarkan bagaimana sih sikap hati supaya baik dan benar untuk menuju kepada Allah, menggambarkan tentang Dorna. Dorna Persi di Indonesia, versinya Sunan Kalijaga itu berbeda. Dorna Persi, apa tuh India ya, dalam perwayangan itu berbeda. Dorna yang Persi Indonesia yang itu ditampakkan sifat-sifat yang sering akhirnya dikenal oleh masyarakat yang semacam sifat kayak orang munafik. Kayak orang munafik. Itu makanya kadang-kadang dasar lu Dorna, nah itu kan orang yang selama itu digambarkan semacam itu. Nah, sebagai contoh pada saat ia didesak ya oleh muridnya yang lain, mendesak ya, kemudian terdesak, udah sebel gitu loh, nggak mau ya, yang disebut istilah itu apa Pandawa itu, terutama Bima ya, itu nggak mau supaya dia belajar lebih lagi dari mereka. Dorna ditekan, apa semacam diminta supaya mencelakakan Bima. Itu dibuktikan loh. Surapa Bima itu dalam cerita wayang Persi Indonesia itu kan hanya media maksudnya. Itu karena nunut patuhnya Sang Bima gitu loh. Itu pada gurunya, padahal dia dikenal tidak bisa berenang. Disuruh nyebur ke laut. Murid yang lain sorak-sorak seneng, rasain lu mati lo. Donald nyebur. Karena tidak ada zon baginya, nyebur langsung nyebur, nggak muncul lagi. Ternyata dia pada saat nyebur itu khorojta angka dan makrifah padanya. Itu, bukannya mati, Kenapa? Itu karena nggak ada zone, andai pun disuruh apapun, kalau sudah yakin dan jalan, nggak ada kata tolak menolak, apalagi mengkonter dengan apa yang ada pada dirinya. Nauzubillahi min zalik. Itu kegelapan yang amat gelap. Ya. Kenapa? Jangankan sekelas kalian, sekelas Musa yang sudah Bapak ceritakan tadi, mendapatkan anugerah banyak dari Allah, runtuh. Karena apa? Nggak bisa. Musa benar, dia dengan dalil nggak bisa. Kamu tuh melobangi perahu, ini adalah kejahatan. Haidar mengatakan ini benar. Ini kan sama saja orang mengatakan pakai firman, benar kok ini firmannya, ini salah kok ini semua. Itu sama. Apa akhirnya hanya dengan bahasa yang dalam cerita itu, itu kamu gak sabar, kamu gak akan mungkin sabar. Itu maksudnya kamu gak akan bisa mengikutiku. Ini kalau bahasa kita sekarang, kamu gak akan mungkin bisa dan gak akan lulus deh jadi muridku. Karena kamu pasti karakter kamu tuh orang keras, orang yang logik, orang yang mengandalkan ilmumu. Kamu disuruh ke sini kenapa sih? Karena kamu takabur, karena kamu egois. Itu kalau bahasa sekarang, kamu egois kenapa? Ngerasa enggak bahwa kamu itu adalah pada satu merasa diri yang paling pintar, merasa diri yang paling tahu, bahwa ini jalur yang benar, gitu loh. Jalur yang benar yang mana, gitu loh. Itu Musa, gitu loh. Karena pada saat ditanya ada yang lebih baik dari kamu yang Musa, enggak ada. Itu sama sebenarnya. Ini loh, andai pun kalian, Bapak sudah berulang, andai pun kalian menerima, ya,
dari guru kalian itu adalah kesalahan sebuah amal, sebut saja kesalahan hadis, kesalahan firman sekalipun, kalian tetap mengamalkan, kalian gak dosa dan gak akan masuk neraka. Pasti kalian akan masuk ke dalam yang surga yang baik dan benar. Itu saja. Kenapa? Resikonya orang yang memberikan itu yang pasti. Tapi kan gak akan mungkin. Gak akan. Contoh sumpama saya memberikan sesuatu kepada kalian dalam salah sumpamanya. Kalian kan gak tahu apakah saya sumpamanya harus mengatakan bahwa inilah firman darinya. Bukankah seperti mimpinya Rasul itu wahyu, jadinya hadis qudsi. Mimpinya para aulia itu ilham, sama dengan wahyu, sama dengan hadis qudsi. Tapi kalau ini diungkapkan, ini menjadi salah. Apa iya seorang mursyid harus mengungkapkan, sumpamanya, saya telah mendapatkan firman Allah. Wah, itu bahaya itu. Itu nanti menjadikan fitnah yang lebih jauh lagi. Kalian pernah baca kitab Durrun Nafis? Baca. Silakan baca pada saat di halaman berapa itu nanti. Itu di sana ada seorang masyayikh yang pada saat dia sedang menulis sebuah kitab bingung tentang penempatan antara fa'il dengan maf'ul, maksudnya antara yang berbuat, memisahkan antara asar, ya, antara asar dengan fa'ilnya, artinya antara asar dengan yang melibatkan perbuatan, dampak dengan yang memperbuat, itu dipisah, itu sulit sekali katanya. Pada saat malam hari, kemudian dia merenung, akhirnya mendapatkan, disuruh dia mendapatkan firman Allah, disuruh dia menengok kepada puncak kejadian makhluk. Nah, Allah berfirman kepadaku, ini kata dia. Ini kan menjadi bahaya. Jadi karena apa? Membuka rahasia ketuhanan, akhirnya menggugurkan khotamun nabiyyin. Nah, menjaga ini sangat sulit sekali. Kecuali orang-orang yang khusus, biarkan mereka mau mengatakan apa, yang penting tetap beliau itu adalah terjaga khotamun nabiyyin, tidak ada wahyu setelahnya. Dan tidak ada hal-hal yang adanya ya ilham dan sebagainya. Itu contoh. Ya. Maka dari itu Al-Quran itu tak akan mungkin bisa disentuh oleh siapapun, kecuali orang yang dijernihkan hatinya, yang dibersihkan hatinya. Kalau sudah jernih dan bersih, pasti dia bisa menyentuh, bisa mengerti kedalamannya. Tidak harus melalui proses bahasa, dalam bentuk bahasa Arab sekalipun. Karena bahasa wahyu itu bukan bahasa Arab. Bahasa wahyu itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa wahyu itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa wahyu ialah bahasa wahyu, di mana adalah bahasa universal yang akan kalian lakukan dan nanti kalian akan berdialog, akan berbicara pun di surga kelak ialah bukan dengan bahasa lokal, tapi pakai bahasa wahyu. Namun kalian sekarang belum pinter, nanti kalau sudah sana nggak perlu kursus, langsung bisa. Nah, itu bahasa wahyu kelak nanti. Itu contoh-contoh. Ya. Jadi seperti Musa contohnya, nggak mampu mengikuti Khidir. Karena apa? Selalu mengkonter dengan logika ilmunya. Ilmunya benar. Musa benar gak sih? Benar ilmunya. Yang gak benar apanya? Yang gak benar ialah adabnya terhadap Khidir. Kalau sudah berani mengangkat guru, jangan coba-coba mengkonter. Bahkan kalau sudah berbicara adab, kalian duduk di sana kemudian, saya sudah sering kali baca Ki Hikam nih, Bapak baca Hikam mulu, itu sudah gak adab dan gak akan bermanfaat ilmu. Itu pasti. Baru mengatakan gitu.
Jadi kalau udah duduk ya udah, tunduk duduk, apapun yang terima, datang terima. Itu sebagai contoh. Mengatakan, ini udah berulang kali saya mendengarkan uraiannya, itu saja udah nggak adab. Itu malaikat marah itu. Nggak harus begitu, Kemudian Musa itu mengkonter lagi yang lebih dahsyat lagi tatkala Khidir membunuh anak kecil. Apapun alasannya, ya, tetap saja, ya, kalau mau dilihat dari sudut syariat, dalil apapun, tetap Khidir ya salah. Wong anak kecil nggak berdosa kok. Alasannya apa? Alasannya itu, ya apa? Boleh dalam sebut sesuatu yang belum terjadi dan tidak dibuktikan juga. Tidak ada kisah membuktikan Khidir itu menghidupkan anak kecil yang dibunuh, kemudian hidup sampai tua akhirnya terbukti apa yang kata-kata Khidir, juga tidak. Karena itu hanya untuk gambaran gitu loh. Kalian untuk gambaran bahwa kalian kalau menuju kepada Allah, siap untuk menuju kepada Allah, ya sudah. Kalian seolah-olah kayak seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Udah selesai jalan, itu yang baik dan benar. Dan itu yang justru sampai kepadanya. Jadi nggak bisa. Ya. Sudah selesai. Kalau kalian mau seperti Musa, ya sudah. Kalian harus keluar dari ranah itu. Jadi nggak bisa, ya. Jadi kalau siap jalan, jalani, udah luruskan, Ya ini kan masalah akhlak dan ini kan itu semua sama, Dasarnya itu sama, karena memang itu yang terjadi dan banyak lagi hanya kejadian-kejadian lain, ya. Itu contoh-contoh yang paling sederhana. Wahai anak-anakku semuanya. Kalau mau rapi, kalau mau rapi dan kalian harus membutuhkan dalil, ya sudah, kalian belajar ilmu lahiriah, itu pasti akan rapi. Ilmu tauhid, hakikat, apalagi hakikat dan ma'rifah itu tidak butuh akal kreatif, tetapi butuh hati yang jernih dan sunyi. Itu, ya. Jadi nggak butuh itu. Kalau kalian sudah berani terjun ke ilmu tauhid dan hakikat, berarti kalian harus sudah berani menundukkan akal pikir kalian. Yang dikedepankan ialah iman dalam perjalanan. Kalau kalian berjalan sendiri, ingat, pembimbingnya itu setan. Kalau kalian sudah berani mengangkat seorang pembimbing, ingat, tidak ada kata lain kecuali ialah sami'na wa ata'na, selesai. Karena itulah ngaji rasa, bukan kata-kata. Itu yang harus dimengerti, harus difahami. Wahai anak-anakku semuanya. Keterikatan kita dengan sesuatu itu bukan sebatas benda-benda, termasuk ilmu, akal, fikir, jiwa. Itu yang dikehendaki oleh mu'alif. Jadi nggak akan mungkin kalian berjumpa dan melihat keelokan wujudullah selama kalian masih terikat pada situasi itu. Coba kalau kalian tundukkan semua yang ada di sekitar kalian. Mana sih? Jangan yang di luar diri dulu, yang di dalam diri, akal pikir kalian, apa yang dirasa kalian, jiwa kalian, hati kalian, tundukkan. Itu dulu. Gak usah di luar, secara otomatis luar itu selesai. Kalau kalian sudah mampu akal, pikir, jiwa, hati, itu sudah terikat dan ditundukkan, selesai semuanya. Itu wahai anak-anakku semuanya, ya. Jadi selama anta ma'al aqwani malam tashhadil mukawwina faida syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka.
Jadi selama dirimu tetap terikat oleh sesuatu mukawwinat atau akwan, keadaan, kondisi, situasi, ya, keberadaan kalian, ya, selama dirimu belum melihat yang menciptakan, yang mempunyai itu semua, gitu. Jadi selama kalian belum melihat dirinya, pasti kalian masih terikat. Kan begitu bahasanya. Kalau berputar-putar ya mau rumit, harus ditundukkan dengan bahasa kita. Kalau anta ma'al aqwani malam tashhadil mukawwina. Jadi selama kalian masih terikat dengan situasi, kondisi, kalian masih terikat, ya. Dengan apa? Yaitu dengan akal kalian, dengan ilmu lahiriah kalian, dengan status kalian, dengan semuanya, gak akan mungkin kalian berjumpa dengan Tuhannya. Kalau kalian sudah melepaskan semua dan sudah tidak terikat, pasti kalian akan menemui keelokan wujudullah. Dan sekaligus semua yang ada di sekitar kalian tunduk dan patuh kepada kalian, bukan kalian yang tunduk dan patuh kepadanya. Itu maksud mu'alif itu semacam itu. Jadi harus kita tundukkan dulu. Kalau tidak, ya nggak bisa selamanya semacam itu. Wahai anak-anakku semuanya. Kembali lagi, bahwa akhirnya memang sikap kita, ya, dalam menuju kepada Allah itu harus baik dan benar, bukan sebatas benar. Perlu ada kebaikan, sama seperti Allah menyuruh memakan sesuatu apapun, ialah dengan halalan thayyibah. Sudah halal juga baik, tidak cukup halal saja, tidak cukup juga baik saja. Sama seperti itu. Jadi rangkaiannya kita perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa sih? Karena kembali lagi bahwasanya setiap sesuatu itu ada rahasianya masing-masing. Bagi Tuhan ada rahasia. Kalau dibongkar, diungkap rahasia ketuhanan, akan batal kenabian. Bagi Nabi juga ada rahasia. Jika dibongkar rahasia kenabian itu, maka akan batal ilmu. Ilmu itu tidak akan berlaku. Bagi ulama warasatul anbiya juga ada rahasia. Apabila diungkap, rahasia itu dibongkar, batal semua hukum. Hukum itu tidak berlaku. Semacam itu. Maka dari itu hum darajatun indallah, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Tapi kita jangan bersikeras pada status tingkatan kita, status derajat kita, status ilmu kita. Luruhkan artinya hancurkan semua yang ada dalam diri kita. Persis filsafat apa sih? Filsafat kelapa deh. Kalau kalian mau mencari minyak dalam kelapa, kalian tetap menggulung-gulung kelapa, sayang untuk membuang serabutnya, jangankan ke minyaknya. Untuk menemui kelapa saja tidak bisa. Buang serabut luarnya, kalian akan ketemu batok kelapa. Batok kelapa itu keras. Kalau kalian ingin mendapatkannya, tapi sayang untuk membongkar batoknya, gak akan ketemu kelapa, apalagi minyaknya. Bongkar, buang, manfaatkan pada sisi lain. Semua itu bermanfaat, tapi pada porsi yang lain, maka akan ketemu kelapanya. Setelah ketemu kelapa dan di dalam ada cairan, bukan berarti itu minyak, itu baru air kelapa. Itu ada proses lagi. Kalau kalian lihat sayang putih bersihnya kelapa,
harus diparut. Sayang banget, nggak mau, ya nggak akan ketemu minyaknya. Silakan gulung-gulung putihnya kelapa itu, nikmati aja kenikmatan kelapa itu nggak apa-apa. Dan itu memang ada kenikmatan di situ, gitu loh. Tapi nggak akan ketemu minyaknya, harus berproses lagi. Sama seperti kisah-kisah orang yang menuju kepada Allah, harus buka semuanya. Kalau nggak dibuka nggak bisa. Sering saya katakan pada kalian juga kalau nggak salah tentang kisah burung yang menjadi lambang perwakilan para salikin, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yaitu ada buku ya Faraduddin Attar apa itu yang ini yaitu tentang kisah burung. Nah, itu loh. Itu yang menuju kepada induk burung. Jadi rame-rame ingin menuju kepada induk burung. Sampai ke sana itu hanya beberapa burung. Toh juga semuanya melepaskan bulu-bulunya, berondol semuanya istilahnya. Itu sampai di serambinya simuk apa itu, ya. Itu contoh juga. Itu sebenarnya juga bagus analogika yang tamsil yang bagus juga semua ya. Dan apalagi banyak lagi. Jadi banyak lagi. Yang penting ialah intinya di kajian ini mu'alif mengajak jangan kita terikat dengan sesuatu apapun kalau kalian mau sampai kepada Allah. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau kalian terikat. Ya kalau gitu nggak boleh terikat juga dong dengan mursyidnya. Ini keliru lagi. Salah. Ini kan persoalan pembimbing. Maksudnya terikat di sini ialah terikat dengan sesuatu atas dasar nafsu, akal, pikir. Itu yang dikehendaki. Ya. Anak-anakku semuanya, semoga kita golongan orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.